Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat pioner semua dimanapun kalian berada. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua baik-baik saja ya teman-teman ya. Kembali lagi kita akan membahas seputar aplikasi Pi Network dan berita-berita terbaru dari Pi Network. Dan kita ingatkan juga kepada teman-teman pioner yang hari ini belum klik petir, silahkan kalian segera buka akun Pi Networknya, kemudian kalian klik petirnya. Oke, seperti biasa di sini kita akan update info terbaru dari Pi Network ya teman-teman ya. Dan tanpa berlama-lama kita langsung aja guys ke info terbarunya. Oke, hari ini di tanggal 28 November ya teman-teman, ada perubahan baru di beranda Pi Network kita. Dan informasi kali ini berkaitan dengan KYC Pi Network ya teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat di sini grace period update. Nah, di sini ada keterangan KYC deadline extend to Desember 31. Jadi kabar baiknya ya teman-teman, masa tenggang untuk KYC ini diperpanjang lagi oleh core team sampai 31 Desember. Tapi di bawahnya ada keterangan lagi ya teman-teman, mainnet checklist deadline remains Desember 31. Tapi untuk batas migrasi mainnet tetap sampai tanggal 31 Desember ya teman-teman ya. Tidak ada perubahan sama sekali untuk mainnet checklist atau batas migrasi para rekan-rekan pioner. Jadi intinya ya teman-teman, yang diperpanjang ini adalah KYC masa tenggangnya, dan untuk migrasi mainnet ini tetap tidak berubah dari awal ya teman-teman. Dari awal core team sudah berkomitmen sampai tanggal 31 Desember untuk mainnet checklist. Jadi untuk KYC ini sudah diperpanjang 2 kali ya teman-teman. Tapi core team memperpanjang deadline KYC ini pasti ada tujuannya ya teman-teman ya, dan pasti ada alasannya. Nanti saya ajak teman-teman untuk melihat di bagian Landmore ya teman-teman ya. Kemudian di sini ada sedikit deskripsi ya teman-teman. Kita coba lihat sebentar. Nah, di sini sudah kita translatekan ya teman-teman. Batas waktu masa tenggang pertama untuk mengajukan permohonan KYC kini diperpanjang hingga 31 Desember 2024. Sehingga sama dengan batas waktu migrasi kedua. Nah ini ya teman-teman, batas waktu masa tenggang ini diperpanjang hingga tanggal 31 Desember. Ingat ya teman-teman, yang diperpanjang hanya masa tenggat KYC yang tadinya hingga tanggal 30 November, sekarang diperpanjang lagi sampai 31 Desember. Kemudian migrasi tetap tidak berubah ya teman-teman. Dari awal core team sudah komitmen sampai tanggal 31 Desember. Batas waktu terakhir masa tenggang tidak berubah dan masih tetap pada tanggal 31 Desember 2024. Perpanjangan ini memastikan semua pioner memiliki kesempatan yang luas untuk mengamankan Pi mereka sambil mempertahankan jangka waktu keseluruhan masa tenggang 6 bulan tidak berubah. Kirimkan permohonan KYC Anda dan lengkapi daftar periksa mainnet Anda paling lambat tanggal 31 Desember 2024 untuk menghindari penyitaan. Ambil tindakan sekarang, jangan menunggu. Oke ya teman-teman. Jadi pada intinya core team memperpanjang masa tenggat ini demi pioner juga ya teman-teman ya. Nah di sini kita sudah masuk lagi ke beranda Pi Network. Kita langsung klik aja di Landmore ya teman-teman ya. Oke, di sini kita sudah masuk ya. Batas waktu masa tenggang pertama diperpanjang hingga 31 Desember 2024. Kita langsung aja ya teman-teman. Batas waktu periode tenggang pertama kini telah diperpanjang dari 30 November hingga 31 Desember 2024 agar memiliki tanggal akhir yang sama dengan batas waktu kedua. Satu-satunya dampak dari perpanjangan ini adalah memungkinkan lebih banyak pioner untuk menyerahkan KYC mereka sebelum batas waktu baru tanpa kehilangan Pi.
sekaligus mempertahankan jangka waktu keseluruhan 6 bulan yang sama seperti dimaksudkan untuk periode tenggang. Oke ya teman-teman. Jadi tujuan diperpanjang masa tenggang KYC ini adalah untuk semua pioner ini supaya banyak yang lolos KYC ya teman-teman ya. Kemudian perubahan ini membantu memastikan bahwa setiap pioner memiliki lebih dari cukup peluang untuk mengamankan PAI mereka dalam periode tenggang 6 bulan secara keseluruhan, sekaligus mempertahankan momentum komunitas untuk menyelesaikan tujuan jaringan terbuka PAI. Oke ya teman-teman. Jadi pada intinya core team ini memberi kesempatan untuk para rekan-rekan pioner yang kemarin belum sempat mengajukan KYC, atau teman-teman pioner mungkin banyak yang mengajukan bandingnya, karena tentu ada rekan-rekan pioner yang KYC-nya masih bermasalah. Nah, kesempatan sekarang kalian bisa memperbaiki kesalahan tersebut. Kemudian untuk menegaskan kembali, pengajuan aplikasi KYC Anda kini jatuh tempo pada tanggal 31 Desember. Oke, poin pertama adalah masa tenggang KYC diperpanjang hingga tanggal 31 Desember yang tadinya batas waktunya 30 November ya teman-teman ya. Kemudian menyelesaikan daftar periksa mainnet dan bermigrasi ke mainnet masih jatuh tempo pada tanggal 31 Desember. Oke ya. Batas waktu migrasi mainnet tetap tidak berubah ya teman-teman, sampai tanggal 31 Desember. Jadi buat teman-teman jangan lupa dicek daftar periksa mainnetnya, jangan sampai tidak diisi ya teman-teman, karena itu penting. Syarat untuk koin kalian bermigrasi selain KYC ya kalian harus melengkapi daftar periksa mainnet. Kemudian ingat, melewatkan salah satu tenggat waktu masa tenggang akan mengakibatkan hilangnya sebagian besar saldo seluler Anda sebelumnya, selain PAI yang ditambang dalam kurun waktu bergulir 6 bulan terakhir sebelum PAI Anda dimigrasikan. Meskipun kedua tenggat waktu tersebut sama, pioner tetap harus mengirimkan aplikasi KYC mereka sesegera mungkin dan tidak menunggu hingga akhir masa tenggang, karena masih diperlukan untuk bermigrasi mainnet dalam jangka waktu yang sama. Perpanjangan ini berarti bahwa pioner tidak akan mulai kehilangan saldo seluler mereka sebagai akibat dari pengajuan KYC pada bulan Desember. Ingatkan tim rujukan dan anggota lingkaran keamanan Anda untuk memenuhi tenggat waktu masing-masing. Untuk detail lebih lengkap dan pemahaman yang komprehensif tentang masa tenggang, baca pengumuman asli. Oke. Nah, di sini ada keterangannya ya teman-teman, alasan untuk perpanjangan ini. Yang pertama, untuk inklusivitas. Kami bertujuan agar sebanyak mungkin pioner bermigrasi ke mainnet sebelum periode jaringan terbuka, yang mencerminkan prinsip kolaborasi dan inklusivitas yang mendefinisikan jaringan kami. Kemudian, tetap dalam masa tenggang 6 bulan. Perpanjangan ini sesuai dengan dan tidak memperpanjang keseluruhan jangka waktu 6 bulan dari masa tenggang. Memastikan bahwa pioner memiliki waktu yang memadai tanpa mengorbankan tujuan dan jangka waktu masa tenggang. Kemudian yang selanjutnya, solusi lanjutan untuk kasus khusus. Perluasan ini berfungsi sebagai solusi menyeluruh lainnya bagi mereka yang berada dalam kasus tertentu, dengan memberi mereka lebih banyak waktu secara keseluruhan untuk menyerahkan KYC tanpa mengeluarkan terlalu banyak sumber daya dan waktu tambahan dalam menyempurnakan pengatur waktu untuk menyelesaikan satu kasus dalam satu waktu. Jika Anda belum menyelesaikan KYC, manfaatkan jangka waktu yang diperpanjang ini untuk mengajukan aplikasi Anda.
Aplikasi Pi akan terus memberikan pengingat hitung mundur dan panduan untuk membantu Anda tetap pada jalur yang benar, sehingga Anda dapat terhindar dari kehilangan sebagian besar Pi yang Anda tambang. Kemudian Pi bermaksud untuk beralih ke Open Network pada 2024. Bergantung pada pemenuhan kondisi tertentu dan tujuan strategis yang dirinci dalam pengumuman di sini. Transisi ini bergantung kepada upaya kolektif dari komunitas kami dan dampak faktor eksternal. Untuk pemahaman lengkap tentang persyaratan yang memengaruhi kemajuan kami menuju Open Network, silahkan lihat pengumuman lengkapnya. Oke ya teman-teman. Jadi kalian jangan kecewa ya teman-teman jika ada perpanjangan masa tenggat waktu KYC sampai tanggal 31 Desember, karena tentu tujuan core team ini baik ya teman-teman ya. Oke, sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.